Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, pimpinlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada hamba-Mu pada pagi ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berbahagialah. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 112 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, tentu kita semua mendambakan atau menginginkan kebahagiaan. Berbagai macam cara dilakukan orang supaya bisa bahagia. Ada yang membuat rumah yang megah, bak istana, supaya bahagia dengan beli mobil yang mewah, perhiasan yang pating gemerlap, dan lain-lainnya. Untuk merasakan bahagia, apapun dilakukan. Itu tidak salah, tapi itu semua sifatnya hanya sementara atau duniawi. Lalu bagaimana kita supaya bisa merasakan bahagia yang mendalam, bahagia yang sejati? Mari kita buka dalam Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 di sana dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudaraku, orang yang miskin yang bagaimanakah yang disebut bahagia itu? Yaitu orang yang mendahulukan kerajaan Allah. Orang yang miskin secara duniawi, tetapi yang kaya dengan rohani. Contohnya seperti janda di Sarfat. Ia lebih memilih mendahulukan menolong Nabi Elia, dan akhirnya ia pun mendapatkan kebahagiaan. Lalu yang kedua, tentang cerita Daniel dan kawan-kawannya. Dia memilih untuk melanggar perintah Firaun daripada melanggar perintah Tuhan. Dia lebih mendahulukan Tuhan, lebih takut kepada Tuhan Allahnya. Walaupun ia harus mengalami kesengsaraan, harus dimasukkan ke lubang singa ataupun dibakar hidup-hidup. Tetapi dia tetap mendapatkan kebahagiaan dari surga. Lalu selanjutnya di dalam ayat keempat, di sini dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita di sini tentunya berduka cita di dalam Tuhan.
Dan orang-orang yang berduka di dalam Tuhan, berduka cita di dalam Tuhan, mereka akan mendapatkan penghiburan yang sejati yang datangnya dari surga. Selanjutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut itu tentunya sopan santun, rendah hati, sabar, pemaaf, dan penyayang. Tidak suka marah-marah. Orang-orang seperti inilah yang akan memiliki bumi. Lalu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang ini tentunya orang yang rajin mencari kebenaran, rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan, rajin beribadah. Orang-orang ini akan mendapatkan kepuasan dari Tuhan. Selanjutnya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang-orang yang murah hati ini tentunya orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang selalu bermurah hati kepada siapa saja, tidak kikir, tidak pelit, dan tentunya suka memberi, termasuk perpuluhan dan persembahan, dan suka menolong orang lain. Selanjutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudaraku, orang-orang yang suci hatinya ini tentu akan selalu menjaga hatinya supaya tidak kotor, tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersungut-sungut atau tidak dendam, dan dia tidak menyiksa hatinya sendiri, tetapi orang ini akan selalu bergembira, selalu memuji Tuhan. Selanjutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai itu tentunya orang yang suka damai, rukun dengan siapa saja, tidak suka dengan pertengkaran, tidak suka melihat orang berantem atau bermusuhan. Malah dia suka mendamaikan dan mendamaikan orang-orang yang sedang bermusuhan. Dan orang-orang seperti ini akan selalu tentram hatinya dimanapun berada. Lalu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah yang dianiaya oleh karena kebenaran itu? Mungkin kita harus dikucilkan karena menerima kebenaran itu, karena mempertahankan kebenaran, karena mempertahankan Kristus kita harus dikucilkan keluarga, kita harus dimusuhi teman, atau bahkan kita harus kehilangan harta benda atau pekerjaan bagi orang-orang muda karena mempertahankan kebenaran atau sabat, mempertahankan sabat, sehingga mereka orang-orang disebut orang-orang yang teraniaya, tetapi merekalah yang empunya kerajaan surga. Lalu ayat 11, berbahagialah kamu jika karena akunya di sini besar yaitu Tuhan, jika karena Tuhan kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudaraku, untuk mengikut Tuhan, mendapatkan keselamatan, kita harus menghadapi cobaan-cobaan yang sangat berat. Tetapi di dalam ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi situasi apapun di dunia ini, karena kebahagiaan sejati sudah disediakan bagi kita yang tetap bertahan, dan surga sudah menunggu kita. Apapun yang kita lepaskan di dunia ini, kita akan mendapatkan di surga nanti, dan akan mendapatkan berlipat ganda. Semuanya itu karena kasih Tuhan kita kepada kita semua. Semoga firman Tuhan pada pagi ini akan membawa kita semakin hari semakin kuat di dalam iman, dan semakin dekat kepada Tuhan, semakin setia kepada kebenarannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.